Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Hasana dengan NIM 1404-625090. Saya berasal dari kelas PAI 2A. Jadi, di sini saya akan membahas kasus pada nomor 3, yang membahas tentang konflik antara pengajaran sains dan kepercayaan agama dalam dunia pendidikan. Kasus ini muncul karena adanya perbedaan antara pandangan mengenai asal-usul penciptaan manusia. Di satu sisi, sekolah mengajarkan teori evolusi dalam pembelajaran biologi, sebagaimana bagian dari ilmu pengetahuan. Namun, dari sisi lain, sebagian orang tua menginginkan agar narasi penciptaan dalam kitab suci juga diajarkan sebagai alternatif karena dianggap penting untuk keyakinan anak-anak mereka. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu memverifikasi terlebih dahulu inti masalah dari kasus ini. Apakah konflik ini benar-benar tentang mana yang paling benar atau sebenarnya tentang perbedaan cara manusia memperoleh pengetahuan? Dalam kasus ini terdapat dua sumber pengetahuan yang berbeda. Yang pertama ada dari sains. Sains ini memperoleh pengetahuan melalui observasi, penelitian, eksperimen, dan membuktikannya secara empiris. Karena itu, teori evolusi diajarkan dalam pelajaran biologi. Karena teori tersebut lahir dari proses ilmiah yang dapat diuji dan dibuktikan kembali. Yang kedua ada dari agama, di mana agama ini memperoleh kebenaran melalui wahyu, keyakinan, dan nilai spiritual. Narasi penciptaan dipercaya bukan karena hasil eksperimen laboratorium, tetapi juga karena menjadi bagian dari ajaran dan keimanan seorang. Nah, disinilah filsafat ilmu memiliki peran penting. Filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa sains dan agama memiliki metode dan fokus yang berbeda. Sains memiliki fokus menjelaskan bagaimana suatu hal terjadi, bagaimana fakta dan membuktikannya, sedangkan agama lebih fokus pada makna hidup, tujuan hidup, serta nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, konflik sering muncul ketika kedua hal tersebut dipaksakan berada dalam ruang yang sama tanpa batasan yang jelas. Jadi, pelajaran biologi ini dijadikan tempat untuk membuktikan ajaran agama, maka metode ilmiah menjadi tidak konsisten. Namun, jika sains digunakan untuk menolak atau meremehkan agama, maka pendidikan juga akan kehilangan nilai moral dan sisi kemanusiaannya. Nah, menurut saya, pendekatan yang lebih inklusif bukan berarti mencampurkan semuanya secara bebas, tetapi menempatkan sains dan agama sesuai dengan konteksnya. Teori evolusi tetap diajarkan dalam pelajaran biologi karena merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Sementara, pandangan tentang penciptaan dapat dibahas dalam pelajaran agama, filsafat, atau forum diskusi, agar siswa dapat memahami bahwa terdapat berbagai cara manusia memandang asal-usul kehidupan. Nah, pendekatan seperti inilah yang lebih baik agar siswa tidak dipaksa memilih antara menjadi ilmiah atau menjadi religius. Mereka justru berpikir kritis, memahami perbedaan metode pengetahuan, dan menghargai perbedaan pandangan. Selain itu, pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu, tetapi juga membentuk sikap terbuka dan toleran. Ketika siswa memahami bahwa sains dan agama memiliki fungsi yang berbeda, maka konflik dapat dikurangi dan dialog yang sehat bisa dibangun. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu tidak bertujuan untuk memenangkan salah satu pihak antara sains dan agama. Filsafat ilmu justru membantu manusia memahami posisi masing-masing secara bijak. Sains membantu manusia memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan agama membantu manusia memahami makna dan tujuan hidup. Jadi, kasus ini mengajarkan bahwa perbedaan antara sains dan agama tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling bertengkar. Pendidikan yang baik bukanlah pendidikan yang memaksa siswanya untuk memilih salah satu, tetapi pendidikan yang mampu menumbuhkan sikap kritis, terbuka, dan saling menghargai terhadap berbagai sudut pandang. Dengan begitu, sekolah tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk membangun pemahaman dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.